Dinamika pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu hal yang disorot pada zaman ini. Hal yang menjadi fokus adalah melihat dari kapasitas pemerintahan dan demokrasi soal pengelolaan dana desa. Dan apakah pengelolaan tersebut sesuai dengan kaidah dan sistematika yang ada? Di sini kelompok kami akan membahas semua itu di Desa Laut Dendang. Salam untuk kita semua, saya Rumaisa Silpawani bertindak sebagai pembawa acara, di mana desa yang akan kita sorot adalah Desa Laut Dendang, Kecamatan Setuan. Di sini saya telah terhubung sama rekan-rekan saya. Saya serahkan sama rekan-rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan kami Rumaisa Silpawani sebagai pembawa acara. Di sini kami sudah berada di Desa Laut Dendang dan juga sudah bertemu langsung dengan perwakilan dari Desa Laut Dendang. Bisa Pak diperkenalkan namanya mungkin Pak? Oh baik, nama saya Noni Ismanto, jabatan Sekretaris Desa. Baik, kepada Bapak. Di sini kami dari Universitas Sumatera Utara ingin mewawancarai secara mengenai keuangan desa begitu Pak. Boleh. Perkenalkan Pak, nama saya Nicholas Marmata. Nama saya Rian Giofardan. Nama saya Farlo Sebastian. Baik Pak, mungkin untuk sebagai pertanyaan pertama, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit soal tugas Bapak dan macam pertanyaan Bapak soal keuangan desa Pak. Baik, kalau secara umum tugas pokok fungsi Sekretaris Desa itu dia sebagai kepala kantor pengatur administrasi di setiap kantor desa. Kemudian secara khusus tugas dari kepala Sekretaris Desa adalah membantu pekerjaan kepala desa di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Baik Pak, lanjut pertanyaannya mungkin untuk sekarang ini Pak, sumber keuangan Desa Laut Dendang berasal dari sumber apa saja Pak? Apakah hanya hasil dari alokasi anggaran atau ada sumber lainnya Pak? Baik, kalau untuk sumber keuangan desa yang pertama itu dari dana transfer namanya. Dana transfer itu dibagi jadi 3, ada namanya dana desa itu APBN dari pusat, kemudian ada dana alokasi dana desa APBD, kemudian ada bagian hasil pajak dan retribusi daerah BHP, kemudian ada PAD itu pendapatan asli desa. Jadi kita ada 2 sumber, satu dari dana transfer, yang satu dari dana PAD. Bisa juga kalau memang memungkinkan di desa itu ada sumbangan dari pihak ketiga, dari perusahaan atau sumber-sumber lain yang tidak terikat. Seperti itu. Tapi tidak selalu ada dari pihak ketiga ya Pak, mungkin Pak? Tidak selalu. Bisa 1 tahun ada, nanti beberapa tahun tidak ada. Seperti itu ya. Baik Pak, yang pertanyaan kedua, bagaimana cara desa ini mengelola pengalokasian keuangan desanya? Apakah setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kegiatan dan anggaran, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan baik? Baik, untuk pengelolaan keuangan desa itu sampai yang sejauh yang kami laksanakan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu setiap tahun itu desa memiliki aturan yang dikeluarkan oleh Bupati Perbub tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya. Di samping itu juga ada Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang juga mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi sejauh yang sudah kita laksanakan itu, pelaksanaan itu sudah dilaksanakan sesuai aturan dengan baik. Salah satu indikatornya adalah pelaporan itu sudah kita laksanakan tepat waktu dia. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga, untuk beberapa tahun ke belakang, ke bagian apa pemfokusan pengalokasian dana desa dari dana yang tersedia? Untuk 3 tahun terakhir ini, dari 2020, 2021 sampai 2022, kita terfokuskan ke pandemi, penanganan pandemi. Jadi masalah COVID ini sampai saat ini di 3 tahun terakhir ini masih menjadi fokus kita. Makanya ada beberapa kegiatan itu namanya di refocusing. Refocusing itu yang tadinya harusnya mungkin kegiatan lain karena dianggap
mengatasi pandemi ini jauh lebih penting, maka direfocusing, diganti kegiatannya. Jadi untuk pengalokasiannya itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 2021, 40% wajib dialokasikan untuk BLT, 20% itu wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan namanya, 8% wajib dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19. Jadi semua totalnya itu 68%. Jadi dari 100%, 68% masih terfokus untuk penanganan pandemi. Jadi selebihnya yang 38% itulah untuk pemberdayaan dan sebagian kecil untuk pembangunan. Terima kasih. Ya. Baik Pak, mungkin lanjut soal apakah ada pelibatan masyarakat dalam melakukan anggaran desa dan alokasinya. Artinya bagaimana praktik demokrasi desa terhadap pengelolaan dan desa, terkhusus desa Dendang ini lah. Untuk keterlibatan masyarakat itu yang pasti perwakilan masyarakat kita di sini ada BPD, kemudian juga ada LPM. Dalam penyusunan anggaran itu kita libatkan mereka di dalam persetujuan untuk membuat peraturan desanya. Tapi jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah menyusun anggaran itu sesuai dengan tupoksi kita melalui tim pengelola kegiatan. Jadi di desa itu ada namanya tim pengelola kegiatan. Itu dilaksanakan oleh Kasih dan Kaur sesuai dengan, misalnya kita di sini ada 3 tim pengelola kegiatan. Itu yang pertama penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua pembangunan, yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Jadi itu dilaksanakan oleh Kasih dan Kaur dengan anggotanya itu dari masyarakat. Masyarakat juga nggak semua itu yang duduk di LPM, dia lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat itu juga tetap harus ada dia. Mereka juga kasih usulan, kemudian bisa mengkoreksi setiap rancangan yang sudah kita buat. Ya bisa aja rancangan yang sudah dibuat itu nanti direvisi, disesuaikan dengan kondisi yang ada, kira-kira seperti itu. Oh, jadi revisi itu pun diwakilkan lagi Pak gitu. Kalau revisi itu biasanya dibahas di Badan Permusyawaratan Desa, karena Badan Permusyawaratan Desa itu perwakilan masyarakatnya. Jika memungkinkan untuk direvisi, direvisi. Tapi kalau biasanya nih jauh-jauh hari sudah kita bicarakan, biasanya nggak direvisi lagi, karena kita sudah tahu alokasinya mana, tinggal besarannya berapa, kira-kira begitu ya. Kemudian Pak, soal kapasitas pemerintahan desa, sejauh mana kapasitas pemerintahan desa terkhusus sumber daya manusia dan fasilitasnya lah Pak dalam mengelola dana desa? Untuk kapasitas yang kita miliki, khususnya sumber daya manusianya, ya sejauh ini kita memiliki Kasih dan Kaur yang sudah cukup pengalaman di bidang masing-masing. Jadi Pak Kasih, Pak Kaur itu melaksanakan tugasnya, dia sudah sesuai tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Dan artinya dalam pelaksanaan itu kami tidak ada terkendala. Jadi secara SDM ya kita kan juga pendidikannya rata-rata sudah menengah ke atas, bahkan sebagian ada yang sarjana. Kemudian kalau fasilitas sampai saat ini ya mudah-mudahan kita fasilitas seperti komputer, kemudian yang lain-lain kita juga sudah memiliki dengan lengkap ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir soal pengalokasian dana desa. Menurut Permendagri, pengalokasian dana desa harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan tertib disiplin anggaran. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai pihak pemerintahan desa? Kalau kita memang harus melaksanakan secara transparan dan partisipatif. Jadi tidak boleh kita menyusun anggaran itu sepihak saja gitu. Jadi kita juga melibatkan dari kelompok-kelompok yang lain. Bahkan kadang kita juga minta pendapat, kita minta masukan. Makanya ada yang namanya musdesus, ada yang namanya musdesus itu musyawarah desa khusus. Kaitan misalnya dalam mengalokasikan untuk penerima BLT, kita minta masukan juga dari masyarakat, dari kepala dusun, siapa-siapa orang yang layak untuk menerima bantuan misalnya. Jadi nggak bisa kita seenaknya saja pemerintah desa yang menunjuk orangnya ini, nggak bisa begitu. Jadi kita juga transparan orangnya itu memang layak atau tidak. Dan ini juga bisa dilihat kondisi oleh orang lain. Apakah ini karena dia dekat dengan orang pemerintahan, dekat dengan keluarga perangkat desa, nggak bisa begitu. Kalau dia memang yang layak untuk menerima bantuan, kita kasih. Nah, seperti itu dia.
Jadi pelibatan masyarakat, kemudian secara secara transparan ini juga kita sampaikan secara demokratis, karena memang peraturan itu mengharuskan kita seperti itu. Kemudian kita juga membuat namanya papan infografis. Kalau kalian lihat di depan itu tadi, depan papan. Jadi orang yang datang ke kantor kita bisa lihat, oh tahun ini anggaran Desa Laudendang itu seberapa, untuk apa-apa saja teralokasikan. Nah, seperti itu. Jadi itu bagian dari transparan yang kita sampaikan ke masyarakat. Kita membuat papan infografisnya. Dan setiap tahun, jadi infografis itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu rancangan APBDes-nya namanya, anggaran pendapatan belanja desa yang kita rencanakan untuk tahun ini sekian. Nah, kemudian ada yang namanya nanti realisasi. Nah, ada juga kan yang sudah kita rencanakan tapi kadang-kadang tidak pas dia sesuai yang direncanakan. Nah, misalnya seperti itu, karena kan dari si lain-lain, kemudian ada hal-hal yang katakanlah dalam pelaksanaan itu ada force major namanya misalnya. Tapi sejauh yang kami laksanakan dari tahun 2015 sampai sekarang, itu yang kita lakukan itu anggaran pendapatan dengan realisasinya itu balance, dia nggak pernah ada gangguan-gangguan dari luar, kasus bencana alam atau yang lain-lain nggak pernah ada, tapi mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Nah, jadi bentuk transparansi yang lain kita juga bisa informasikan sebenarnya kita melalui website, tapi untuk tahun ini website kita masih ada gangguan, tapi rencana kita mungkin dalam waktu 1-2 bulan ini akan kita update kembali biar lebih jangkauannya juga bisa lebih banyak dari orang yang untuk membacanya, kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja dari pertanyaan kami soal keuangan desa. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga pihak terkait dari Pemerintahan Desa. Ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian ini. Semoga yang kami sampaikan ini bisa menjadi informasi, bisa menjadi referensi kalian, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah kalian ini. Kalaupun nanti ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, kita desa senantiasa kita siap membantu. Itu aja. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih. Di sini saya Nicholas Marmata dan rekan saya Rian Gevardan sudah bersama Kepala Keuangan dari Desa Laudendang. Mungkin untuk Ibu bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Lina Sudiarti, sebagai Kepala Keuangan. Baik Bu, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama Bu. Bagaimana Ibu menjalankan tugas pokok dan fungsi Ibu sebagai Kepala Keuangan Desa Laudendang? Tugas pokok dan fungsinya untuk Kepala Keuangan itu menyusun rencana anggaran kas desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyatat, dan membayar untuk penerimaan dan pengeluaran dana tersebut. Untuk desa ini Bu, bagaimana sistem yang Ibu pakai dalam mengelola dana desa? Entah itu sistem pembukuannya atau gimana? Sistem pembukuannya kita pakai sistem aplikasi Sespedes, sistem keuangan desa. Oh, sudah ada gitu. Sudah ada sistemnya dari kabupaten desa. Pertanyaan yang selanjutnya, apa saja yang tidak boleh dipakai untuk dana desa Bu? Iya, tidak boleh untuk dana desa itu tidak boleh untuk operasional perkantoran, karena untuk operasional perkantoran dia sumbernya dari dana desa, dana ADD. Terus bagaimana dampak dana desa Bu beberapa tahun terakhir bagi kemajuan Desa Laudendang? Apakah menurun atau meningkat? Meningkatnya meningkat, cuma karena masih adanya COVID-19 ini, jadi bagian yang lain untuk Baik Bu, pertanyaan yang terakhir, laporan apa saja yang perlu disajikan dalam laporan keuangan desa Bu? Kalau untuk laporan keuangan desa itu satu BKU, laporan keuangan, laporan kegiatan, buku pajak, Mungkin Bu, yang soal apa tadi yang nggak boleh dipakai dari desa? Misalnya operasi perkantoran tadi itu dari mana? ADD, ADD itu apa ya? alokasi dana desa. Oh, dari alokasi dana desa. Jadi itu persenannya memang udah ada dari situ Iya. ya? Dan soal apa tadi ini Bu, yang menurun meningkat tadi itu karena yang terkendala di COVID-19 ini,
tapi tetap meningkat gitu ya, Pak? Ya, Kemajuannya? tetap meningkat, cuma kewaspadaan untuk dana itu masih untuk PRT, Iya. ketahanan pangan sekarang, istilahnya 8% profit, itu dia. Berarti kemarin itu udah ada pembagian BLT juga, Bu? Sudah. Sudah Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan, Bu, ya. Baik, mungkin itu sajalah pertanyaan dari kami juga untuk Ibu, Bu. Terima kasih buat kerjasama Ibu. Sama. Mungkin saya kembalikan ke saudari Rumaisa. Terima kasih kepada teman saya tanpa perlu panjang lebar. Setelah mendengar dari pemerintahan desa, saya kembalikan ke rekan saya Syarah yang telah terjun ke tengah masyarakat. Saya kembalikan ke Syarah. Terima kasih kepada Silva di studio yang udah membawa acara berita kita kali ini. Sekarang saya bersama dengan masyarakat Laut Dendang. Kalau boleh tahu Bu, nama Ibu siapa ya? Musnawati. Perkenalkan Bu, saya Syarah Fazira dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Politik. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengalokasian dana desa yang sudah terjadi di beberapa tahun ini. Apa saja manfaat yang sudah Ibu rasakan dari pengalokasian dana desa ini, Bu? Kalau saya telah mendapat BBMT dan PKH. Kalau BBMT itu kan membantu mendapatkan subsidi bahan makanan, yaitu beras, telur, kan, kacang hijau. Itu kan bermanfaat sekali untuk kami masyarakat. Dan kalau PKH itu berupa uang untuk biaya anak sekolah. Dan itu bermanfaat untuk kami sebagai masyarakat untuk membayar keperluan sekolah anak. Terus Bu, apakah masyarakat dilibatkan dalam penganggaran desa dan apakah alokasi desa yang telah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Bu? Kalau alokasi maksudnya tentang jalan, gitu. Iya. Nah, kalau jalan ya alhamdulillah udah agak lumayan lah Desa Laut Dendang. Selama yang belakang ini Bapak Suwardi, Laut Dendang itu ya lumayan, jalan itu ya bagus, maju. Tapi dengan sekarang adanya kepala desa yang baru, kita belum tahu ke depannya. Terus Bu, selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu terhadap kapasitas kualitas sumber daya manusia aparatur desa ini dalam mengatur dana desa, Bu? Apakah sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut saya ya berjalan dengan baik, karena semua sudah sesuai dan mendapatkan. Masalah bantuan kayak semalam yang corona, orang pun semua sudah mendapatkannya. Sekian Bu, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya. Saya kembalikan ke Silva. Kesimpulannya adalah keuangan desa dapat kita maknai sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan baik, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas pendapat belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Setiap pihak bertanggung jawab akan pengelolaan keuangan desa merupakan pihak yang penting dilihat dari sisi kapasitas desa Laut Dendang dapat pelaksanaannya sudah dapat dikatakan cukup baik, dan dari demokrasi ternyata lembaga atau badan dari masyarakat juga masih berfungsi jaring baik dalam ikut serta di penganggaran keuangan desa dan alokasinya. Keuangan desa dapat kita maknai sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan yang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas pendapat belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Setiap pihak bertanggung jawab akan pengelolaan keuangan desa merupakan pihak yang penting. Jika dilihat dari sisi kapasitas, Desa Laut Dendang dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Dan dari sisi demokrasi ternyata lembaga atau badan masyarakat juga masih aktif atau berfungsi dengan baik dalam ikut serta di penganggaran keuangan desa dan alokasinya. Sekian dari reportasi wawancara kami ucapkan terima kasih.